Kita bahas dulu IHSG ya. IHSG-nya gimana sih? IHSG 3 hari ini membentuk triple tops ya. 3 hari ini membentuk triple tops. Triple topsnya belum terkonfirmasi sebenarnya. Kalau terkonfirmasi tuh dia breakdown dari 7227 ya. Nah, jadi kalau breakdown dari 7227 dia menuju 7110. Tapi sementara ini dia belum breakdown. Jadi sementara ini ya aku anggap masih sideways dulu lah, belum terkonfirmasi triple topsnya. Oke. Nah, ini pertanyaannya macam-macam, banyak banget. Aku akan bahas nanti satu-satu. Ini baru mulai live-nya ya, baru mulai. Jadi kalian coba perhatikan di sini. Ini kayak triple tops tapi belum tentu terjadi. Kalau sampai dia sideways lagi malah bisa jadi flag atau malah jadi rectangle gitu ya. Oke. Ini ada yang bilang TLKM karena earnings, jadi nggak perlu heran. Dia sih earningsnya dia kurang bagus di TLKM, sama ada pemberatnya dari investasi di GoTo yang rugi banyak ya. Oke, yang ditok-tok ke Igoyo biar bisa lihat chartnya ya. Nah, jadi nggak usah dipusingin buat IHSG-nya gimana. Aku mau ngebahas saham penggerak indeks. Kelihatan tertutup komen kata Phoenix. Is it okay kalau di Igoy aku tutup komennya ya, biar kalian bisa ngelihat chartnya lebih jelas ya. Oke, jadi market itu lagi nungguin apa sih? Market dalam 1-2 hari ini hari apa ya? Selasa ya? Sampai hari Kamis nanti sebenarnya market itu lagi nungguin FOMC meeting. FOMC meeting tanggal 31 Juli ini tanggal yang ditunggu-tunggu. Ya, jadi The Fed akan nurunin suku bunga atau enggak. Kemungkinannya lebih besar nurunin suku bunganya di 18 April. Tapi bisa juga loh The Fed tiba-tiba kasih kejutan nurunin suku bunga di 31 Juli. Oke, aku mau matiin chatnya kalau aku buka chart ya. Dan lucu banget ternyata ada yang ngikut live-nya dua, satu dari TokTok, satu dari Igo. Yang di TokTok dia demi bisa komen doang, kocak nih. Oke, aku mau buka beberapa saham penggerak indeks. Yang pertama aku mau buka saham teknologi dulu, ada Bukalapak dan GoTo. Terus abis itu akan buka TLKM yang banyak ditanyain. Terus aku 18 September bukan April ya. Loh, kok aku ngomong April sih? Ya, jadi Bukalapak, GoTo, terus saham teknologi lain termasuk perbankan digital, Arto, BBYB aku mau bahas, terus ada TLKM, aku mau bahas juga. Nah, terus Big Banks aku mau bahas, sektor komoditas, Elsa aku juga mau bahas, dan BNGA, Bovin, MAPI aku mau bahas juga. Saratoga gimana? Aku nanti bahas juga satu-satu. Yang jelas aku bahas dari yang penggerak indeks dulu ya, dari yang paling aktif dulu ya. By the way, hari ini tuh asing net sell 863,24 miliar. Saham yang banyak dijual itu ada saham BRI 469 miliar, Bank Mandiri 142,7 miliar, TLKM 125,8 miliar, BBNI 92,9 miliar, dan Brand 33,2 miliar. Bahas makan apa malam hari ini? Aku makan sehat dari Clean Bowl. Apa tadi nggak ngerti lah. Oke, anyway, aku mau share chartnya. Aku permisi matiin turn off comment dulu yang di Igoy, supaya yang di Igoy bisa lihat chartnya. Yang di TokTok kalau mau lihat chartnya melipir ke Igoy yuk. Oke, aku bahas dari saham Bukalapak dulu yang sempat beberapa waktu kemarin patternnya sempat ada tanda-tanda dia kayak bentuk double bottom, kayak sideways. Nah, ternyata ini dia malah turun lagi. Ya, ini merosot turun lagi nih. Terus Bukalapak ini dia hari ini ada kena support dikit dan agak-agak breakdown. Nah, perhatiin di sini nih. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan nggak di sini? Ini agak-agak breakdown dikit. Jadi kesimpulannya Bukalapak stay away dulu ya, hindari dulu ya. Di M-Trade gimana nih Bukalapaknya? Aku coba buka dulu di sini. Bukalapaknya kita udah dagang, kita udah jualan. Tanggal 3 Juli cuan 4,9 sampai 6%. Habis itu nggak ada lagi Bukalapaknya. Jadi kita udah exit lama di 3 Juli itu di sini deh.
di sini ya, masih di atas-atas. Jadi pas masih di atas-atas di sini kita jualan, terus meskipun dia ada naik dikit, kita nggak masuk lagi. Nah ini loh, aku pengen kasih sedikit education. Ketika kamu jualan, ini kan kita jualannya di 3 Juli profit takingnya ya. Ini kan tidak sempurna. Waktu itu buy-nya aku share dikit trading plan kita waktu itu 20 Juni. 20 Juni itu ada apa sih? 20 Juni itu di bawah. Aku kasih tanda ya. Jadi kita entry-nya di sini, buy-nya di sini, terus sell-nya di sini ya. Nah, perhatiin, kita bukan buy-nya di tanggal 20 Juni. Bukan di 19 Juni, tapi di 20 Juni. Jadi bukan pas di bottom, tapi pas belok naik. Nah, jualannya juga bukan pas di puncak 28 Juni, tapi pas dia belok turun. Kenapa? Karena kalau pas di puncak tuh kita mengantisipasi jangan-jangan bisa naik lagi. Tapi kalau di bawah kita mengantisipasi jangan-jangan bisa turun, jadi kita nggak mau nangkep pisau jatuh kalau beli di bawah. Dan di atas kita nggak mau jual pas dia candlenya lagi full Marubosu supaya ada ruang untuk naik. Nah jadi Mtrade Bukalapak beberapa kali tradingan 4 kali terakhir itu cuan terus 5%, 5%, 5%, dan 7-11%. Jadi nggak ada nyangkutnya di Bukalapak. Kalau cut loss di 28 November pernah, tapi setelah itu 4 kali trading cuan terus. Meskipun sebenarnya kalau diperhatikan di sini Bukalapak ini trennya sebenarnya lagi downtrend banget, terus sideways gitu. Nah, jadi kita tradingnya jangka pendek banget. Nah, buat teman-teman yang di TokTok yang bingung aku ngomong apa, langsung ke Igoy karena tanpa ngelihat chartnya kamu bakalan bingung. Oke, sebelum aku lanjutkan, buat kalian pembahasan aku tentang Bukalapak ini kalian paham nggak? Jadi Bukalapak tuh Mtrade kemarin trading bener-bener jangka pendek doang karena trennya dia tuh tren gedenya masih turun dan tren pendeknya tuh dia sempat sideways gitu loh. Tapi sekarang sidewaysnya dia agak-agak bahaya, agak riskan gitu. Jadi ada potensi dia agak-agak mau breakdown di bawah 116. Nah, pertanyaan saya, teman-teman ada yang punya Bukalapak nggak? Yang punya boleh dong tulis punya atau buka-buka gitu. Oke. Terus aku mau bahas saham sejuta umat GoTo, Gojek Tokopedia, yang sebenarnya ini menjadi pemberat buat Astra dan juga TLKM juga karena ada investasi di situ ya. Oke. Karena mereka ada investasi di situ, sekarang aku mau buka GoTo. GoTo-nya udah mulai bangun dari tidur panjang. Yang di TokTok ke Igoy aja biar bisa lihat chartnya ya. Tidur panjangnya di 50 ya, nggak panjang-panjang amat sih, dari Juni kemarin aja. Cuman ini belum bisa dibilang ini level aman, belum bisa dibilang. Arto aja dia turun lagi kena supportnya. Nah kalau GoTo turun lagi supportnya di angka 50. Nah saran aku buat kalian yang punya GoTo ini, ada kenaikan-kenaikan seperti ini manfaatkan untuk mengurangi posisi. Boleh nggak sih masuk di sini? Aku sih males ya, cenderung spekulatif kalau masuk di angka-angka seperti ini tuh di bawah 100, apalagi tren besarnya tuh downtrend banget ya. Tren jangka pendeknya agak naik dikit, tapi itu ripples kayak ombak kecil gitu loh, ombak gedenya tuh jatuh banget. Jadi aku masih nggak mau masuk di GoTo. Nantilah perjalanan masih panjang kalau misalkan kapan sih Ellen atau Mtrade interested masuk ke GoTo gitu. Nantilah, belum lah gitu. Kenapa sih Mtrade kemarin nggak mau masuk di saham gocap di GoTo? Nah, jangankan Mtrade, Ellen aja yang pernah mengambil pengalaman masuk di saham gocap di LT yang aku sempat cuan sekali 2 kali, cuan 10% karena naik 5 poin atau 5 rupiah. Nah abis itu aku nyangkut bertahun-tahun sampai kena FCA dan dia turun di bawah gocap gitu loh. Jadi aku nggak mau gitu, itu jadi udah satu SOP-nya Mtrade bahwa kita nggak akan trading saham gocap gitu. Alasan apapun, oke? Alasan apapun aku nggak mau, oke? Aku mau cek di sini masih adakah yang punya GoTo. Posisinya pasti rugi. 99% posisi kalian rugi. Ada nggak di sini yang beli di gocap dan cuan? Ya, kayaknya nggak ada deh. Oke, apa yang sebaiknya dilakukan? Ini ada sedikit
harganya naik, manfaatkan. Kalau naik kurangin posisi. Kalau dia beneran naik terus sampai meroket, itu Anda bersyukur, berarti nyangkuters bisa keluar. Nggak usah pakai ngomel atau marah, katanya dulu nggak boleh beli. Loh, sekarang kalau aku kasih tahu kamu Ellen nggak beli ini atau M-Trade nggak beli ini, apa ya M-Trade nggak bisa cuan? Kita kan cuan dari saham yang lainnya juga gitu loh. Apa ya saham tuh harus go to doang? Kenapa attach sama saham itu? Nah, perhatikan di Igoy, aku ada share di sini. Sebentar ya, ada room gimana? Oke, aku matiin komennya yang di Igoy. Kalau mau nanya boleh di question room, nanti yang pertanyaan sama di like aja, aku akan bahas dari yang pertanyaan paling banyak. Oke, terus ini Java nih contoh nih, M-Trade ada profit taking Java kemarin. Kemarin kita ada banyak jual ya, Java, UNTR, Java cuan 18-21%, UNTR 6-7%, AALI 4-7%, LSIP 4-6%. Oke, nanti aku akan bahas juga saham-saham ini, tapi aku akan lanjutkan ke saham sektor teknologi dulu yang sempat aktif beberapa waktu terakhir ini. Apakah patternnya masih bagus atau patternnya malah jadi jelek lagi gitu. Kalau Arto ini agak-agak mengkhawatirkan, pas disupport banget sih, belum breakdown sih si Arto, tapi agak-agak mengkhawatirkan gitu. Nah ini MTech gimana kabarnya? MTech ini dia ngebentuk double bottom gede banget. Sekarang sebenarnya lagi masa-masa penentuan ya buat MTech ini ya, karena kemarin sempat ada akumulasi hijau tinggi, terus di tanggal 24 Juli kemarin ini ada merah dengan volume transaksi cukup besar. Meskipun hari ini dia turun dengan volume transaksi kecil, kita tetap watch MTech-nya ini. Kalau misalkan dia di bawah 416, kita akan batasin resiko, karena kalau turun di bawah 416, MTech ini bakalan bablas atau merosot sampai ke 352 ya, kira-kira kayak gitu. Nah, jadi yang punya MTech sebenarnya wait and see. Yang belum punya MTech wait and see dulu. Nah, kalau yang punya MTech yang baru-baru beli ini batasnya sekitaran 412-an gitu di batas bawahnya. Kalau yang punya modal atas gimana? Kalau yang punya modal atas, para nyangkuters di atas, tunggu aja dulu deh, tunggu sabar-sabar, tunggu The Fed turunin suku bunga, nanti dia akan bisa recover. Oke, sampai di sini yang MTech paham nggak? Ada yang punya MTech? Kalau ada yang punya boleh tulis punya atau MTech yang di tok-tok ke Igoy ya. Tok-tok tuh kenapa sih? Aku suka banget, meskipun sebenarnya yang nonton nggak sebanyak di Igoy ya. Tapi aku suka banget karena aku ngelihat di tok-tok itu kayak melihat apa ya? Muka aku abis di Ultera, abis di Haifu gitu loh. Dia jadi tirus banget, beda sama di Igoy ini. Igoy lebih jujur, meskipun nggak jujur juga sih sebenarnya. Oke, ada yang punya MTech nyangkut, sabar-sabar aja, jangan nambah lagi. Mindsetnya jangan nambah lagi. Kalau misalkan saham ini jadi potensial, kamu seperti beli saham baru. Jadi aku tidak pernah menyarankan untuk beli saham yang sama yang di posisi rugi. Kalau misalkan ternyata dia belok ke atas, patternnya cakep, misalkan ada inverse head and shoulders dan breakout patternnya cakep, kamu nge-hold aja. Kamu nge-hold aja, atau kalau mau beli lagi di portfolio yang terpisah, sarannya kayak gitu. Spill treatmentnya di mana kok bagus? Aku di Eviderma Hang Lekir cuman di facial doang, sama kasih vitamin gak dia apa-apain tadi, karena masih ada paket yang sejak bertahun-tahun gak aku pakai, takut angus. Untung dokternya temanku sendiri baik, dokter Dwindi, jadi gak bakal angus. Oke. WSKT biarin dulu aja, mau diapain. Oke, aku mau lanjut Arto. Siapa di sini punya Arto? Boleh tulis Arto. Yang ditok-tok ke Igoy yuk. Buat lihat chartnya. GGRM nanti aku bahas juga ya. Ultera juga enggak? Belum lagi. Terakhir Ultera 2018 tok sekali itu tok. Males aku pergi ke klinik-klinik gitu. Oke, Arto. Banyak ternyata yang punya Arto. Yuk kita bahas yuk. Arto. Apa kabarnya Arto? Arto ini laba bersihnya dia ini masih bisa naik. Kenapa ya? Karena fee income mereka tuh naik 44% ya secara tahunan. Sehingga laba bersihnya itu masih bisa naik sekitaran 23% secara tahunan, jadi 50 miliar.
Oke, aku mau kasih lihat chartnya gimana kabarnya si Arto. Anak Cece punya Java udah lepas belum hari ini? Udah. Hari ini udah lepas dia. Mamanya yang jualin sih karena pada sekolah. Ya ampun. Oke. Sama aja dong. Yang penting dikasih tahu reasonnya. Ya ini Arto ya. Artonya breakout pattern inverse head and shoulders yang ditok-tok ke Igoy aja yuk biar bisa lihat chart ya. Breakout pattern inverse head and shoulders. M-Trade itu ada take profit sebenarnya beberapa hari kemarin. Ini kita take profit di Arto. Cuan 3-9% pada 24 Juli. 24 Juli belinya 8 Juli, review buy-nya di 8 Juli. 8 Juli itu di sini. 24 Juli itu di sini. Di sini ya. Jadi kemarin 24 Juli alasan kita review sell. Dia tuh buat yang nggak paham pasti mikir loh kok dijual sih. Ini kan baru breakout pattern inverse head and shoulders. Ini loh, merah volumenya gede banget di sini. Ini kita mengantisipasi ya. Ini kan ada potensi keluar earnings ya. Jadi laporan keuangan yang berikutnya. Jadi waktu itu kita review sell dulu. Nah hari ini kenapa buyback? Hari ini dia breakout another resistance di 2570. Jadi kita hari ini tadi buyback dengan volumenya dia jadi gede lagi, hijau gede lagi. Jadi kalau misalkan udah profit taking, traders tuh gak boleh gelo, gak boleh kecewa. Karena ya memang resikonya traders tuh kan hilang barang. Nah ini syukur-syukur gak hilang barang, kita bisa buyback lagi gitu loh. Jadi Arto kita ini udah sempat cuan beberapa kali, hijau terus 3 kali. Di sini ya udah sempat cuan hijau beberapa kali di sini dan ini tadi buyback lagi ya udah tinggal ngehold aja gitu. Jadi itu tadi secara fundamental tadi juga Arto aku udah spill dikit. Teman-teman ya udah paham belum soal Arto? Bisa naik sampai berapa kan pertanyaannya itu ya. 3.000 sampai 3.150 di bulan Agustus ini bisa naik sampai di area itu. Disclaimer juga teman-teman, dan ini bukan rekomendasi suruh kamu beli saham Arto, terutama buat yang masih pemula yang baru masuk ke saham ya, belajar dulu aja, jangan langsung semua kata-kata aku ini langsung dibeli. Saya berusaha untuk mengedukasi dengan kata-kata yang tidak bombastis, demikian pula dengan tim saya gitu. Oke. Arto udah naik 7%, nggak terlambat kah masuknya? Kalau aku lebih ngelihat pattern. Jadi terlambat atau nggak terlambatnya tuh aku ngelihat pattern, bukan lihat candle harian kecuali untuk scalping. Nah kalau ngelihat patternnya ini sebenarnya masih di bawah resistance kuatnya tuh di 3.500-3.600. Kalau udah deket 35-36, nah bisa dibilang itu telat buat saya gitu. Oke, kayak gitu ya teman-teman ya. Terus bisa nyicil di harga berapa? Kalau dikasih diskon ke 24-30an sebenarnya itu masih lebih oke, lebih murah juga. Terus aku mau bahas saham-saham apa yang hari ini berbunga-bunga. Ke Igo yuk, lihat chartnya yuk. Saham apa yang hari ini berbunga-bunga? Saham-saham apa yang hari ini berbunga-bunga? Miss, aku hold Arto untuk jangka panjang. Katanya cuanku 21%, tapi lot sebagian besar di sell. Thanks latihan mental di M-Trade. Wak. Lucu. Oke. Saya gudang garam saya. Saham apa yang berbunga-bunga? BNGA. Ya, hari ini berbunga-bunga pemegang sahamnya. Yang ditok-tok ke Igoyo, lihat chart BNGA. Aku matiin komennya. I'm so sorry yang di Igoyo. Aku matiin dulu komennya. Mohon maaf. BNGA baru kemarin tak bahas. BNGA ya. Pada mikirnya BBRI, BCA, BMRI terus kayak nggak ada saham perbankan yang lainnya. Kemarin aku bahas BNGA ini, hari ini tadi tim ini ya M-Trade ada review by BNGA ya. Dia naik dengan volume transaksi sangat tinggi sekali.
Padahal secara fundamental pendapatan bunga bersih BNGA ini agak turun sedikit 2,62% secara tahunan menjadi 6,65 triliun karena beban bunga dan beban syariah tuh masing-masing membengkak. Beban bunganya naik 28,2% sedangkan beban syariahnya tuh naik 16,6% gitu. Nah, sementara itu laba bersihnya si BNGA ini dia tuh bisa naik 5,38% secara tahunan. Jadi 3,4 triliun didorong oleh pendapatan operasional lainnya yang naik 28%, terus ada efisiensi juga, beban operasional lainnya turun 4,5%. Penyaluran kreditnya BNGA gimana? Dia udah nyalurin kredit 158,99 triliun, naik 3,89% dibandingkan tahun lalu. Pembiayaannya juga naik pesat 11,61% dibandingkan tahun lalu, menjadi 58,08 triliun. Nah, jadi capaian ini tuh diikuti rasio kredit bermasalah atau NPL-nya dia tuh, kredit macetnya tuh turun dari 2,53 jadi 2,15. Terus dari sisi pendanaannya, BNGA tuh udah membukukan dana pihak ketiga sebesar 249,84 triliun pada semester 1 2024, naik 5,96% dibanding tahun sebelumnya. Panjang ya aku bahasnya ya, intinya bagus. Oke ya. Meskipun tidak bombastis, intinya bagus. Dan ini tercermin di chartnya. Kadang ada juga loh emiten yang laporan keuangan perusahaannya bagus, malah harga sahamnya turun ya. Contohnya kayak Antam. Nah, terus kita lihat nih BNGA. Ini naik, ini ada pattern apa nih? Ini pasti banyak yang bilang pattern ini pattern cup and handle. Cup and handle tuh di atas. Nah, ini bukan pattern cup and handle, tapi tetap aja lah ini pattern bullish. Nah, si BNGA ini bisa naik sampai sekitaran 1950, bahkan bisa nutup gapnya di level 2000 di sini, di 1990 atau di level, di level 2000 di sini ya. Aku buletin aja R2-nya di 2000. Sekalian round number nutup gap di sini. Ini bisa sampai sekitaran bulan Agustus nanti. Terus karakteristiknya si BNGA ini tuh beda sama saham-saham big banks. Langsung ke Igoy ya, yang di tok-tok biar bisa lihat chartnya. Bedanya gimana? Kalau saham-saham big banks tuh naiknya pelan-pelan, alon-alon. BNGA sekalinya mau naik, dia akan naiknya tuh kencang, cepat. Dan aku suka BNGA kalau dia lagi breakout dari sideways, itu dia bisa bentuknya kayak anak tangga kayak gini. Ini tuh udah terjadi beberapa kali. Jadi kalau BNGA gerak, aku suka karena gerakannya tuh lumayan cepat gitu loh. Jadi ini termasuk saham perbankan yang bisa diinvest juga bisa di trading. Tapi kalau untuk diinvest, aku mau kasih tahu valuasinya dulu. Valuasinya dia udah nggak murah ya buat diinvest ya. Jadi kalau misalkan kamu mau hold buat jangka menengah bagus, buat trading bagus, buat diinvest karena valuasinya udah nggak murah, maka kalau long term investing ya jangan semua dibrukin di sini gitu loh. Meskipun dia masih ada potensi. Nah, kalau misalkan kamu ada punya ini pembatasan risiko jangka pendeknya di level di bawah 1770. Jadi kalau di bawah 1770 ini batasin risiko karena 1770 ini support yang lumayan kuat. Oke. Siapa di sini punya BNGA atau baru mau beli BNGA? Kamu lagi untung atau lagi rugi? Ini pasti ada yang untung, ada yang rugi. Oke, coba cek siapa punya BNGA. Masih bisakah masuk BNGA kalau dikasih koreksi atau retracement dekat-dekat 1810? Oke, sebenarnya masih bisa masuk atau enggak tuh jawabannya tergantung kamu. Kamu coba ngitung berapa kerugiannya kalau misalkan cut loss di level 1760 atau 1750. Karena aku tadi bilang ya, 1770 tuh level batas bawah. Berarti dari sekarang itu sekitaran 5%-an. Jadi 5%-an kamu rela nggak cut loss sekitaran level itu? Kalau misalkan nggak rela ya jangan. Jadi kalau Anda tanya boleh masuk atau enggak tuh rumusnya ngecek kamu bisa cut loss di level berapa gitu aja. Hatimu rela di level berapa. Oke, Tinska dan Akses ke Igoy aja dulu yuk. Ke Igoy yuk, bentar ya. Belum punya BNGA masih bisa. Berapa tuh loh, udah tak bilang tadi, dekat 1810. Senam dulu, yoga dulu. Kak, kalau minus BNGA average lagi gak apa-apa. Ellen anti average down.
Kecuali kalau long term investing di MVest itu, kalau long term investing di MVest itu bukan average down, itu dia ngebagi maksimal boleh punya berapa persen gitu dari portfolio. Jadi misalkan BNGA di budget misal ya 20% dari portfolio, kamu baru punya 10% di MVest, akan dikasih tahu, oh boleh masuk lagi. MVest tuh bisa tanya jawab juga kayak di Mtrade gitu. Tapi kalau kamu udah punyanya 30% dari portfolio dan ternyata turun, mau masuk lagi di MVest nggak dikasih tahu, nggak boleh gitu ya. Oke, jadi apa sih MVest dan Mtrade? MVest dan Mtrade ini adalah bimbingan edukasi kita untuk investasi jangka panjang, Mvest-nya, Mtrade untuk trading jangka pendek, dan kita memberikan rekomendasi saham juga, berlisensi penasihat investasi dari OJK, diaudit juga sama OJK loh. Jadi kita benar-benar mengikuti standar yang jos. Oke ya, mari kita lanjutkan. Makanya kata-kata cara kita ngajarkan beda ya. Mtrade, Mvest, Ellen dengan yang di luar-luar sana yang bebas ngepom-pom, kita kan beda. Kita nggak kayak gitu. Selain karena nggak boleh, ya memang kita nggak mau. Ada kesadaran di situ supaya teman-teman nggak over PD atau nggak all in gitu. Oke, jadi BNGA paham. Aku akan lanjut ke saham perbankan lainnya. BBTN dulu deh. Oke, Big Bank sudah jarang dibahas ya, nanti tak bahas habis ini ya. Gimana kabarnya BBTN? Siapa di sini punya BBTN? Tulis dulu di kolom komen, cuan berkoper-koper di pecicilan ini. Capek duduk terus. Siapa punya BBTN? BBTN-nya lagi di support port. Di support MA 200, di support pattern reversal, bullish reversalnya dia, di support last high-nya dia. Jadi BBTN ini lagi di support banget. Aku matiin komennya dulu. Menarik gak sih? Buat aku menarik sih. Buat aku menarik baik buat investing maupun buat trading. Jadi kita lagi rewards saham ini. Jangka pendek kita udah profit taking, tapi jangka menengahnya belum. Hampir balik ke modal awal lagi sih. Cuman gak apa-apa, kita ngelihatnya tuh masih bagus ya. Jadi kalau properti gerak, BBTN gerak, dan juga kalau banking gerak, BBTN gerak juga. Jadi BBTN ini layak banget kalau ditunggu koreksinya, apalagi kalau dikasih diskon dikit lagi sampai ke 1295. Cakep, BBTN-nya lagi diskon di area supportnya. Tetap mesti ada pembatasan resiko. Stop loss-nya kalau dia breakdown dari 1285, di 1285 malah best price gitu ya. Hussein Leo punya miss lagi minus 2,7%, mah gak masalah. Gak masalah itu, oke ya. Terus sekarang Big Banks, kita mengantisipasi barangkali The Fed ngasih kejutan tanggal 31 nurunin suku bunga. Wah, kayaknya sih kemungkinannya kecil ya, mestinya 18 September, tapi barangkali iya, kita udah punya nih barang-barangnya. Jangan pas The Fed-nya nurunin suku bunga kita nggak punya barangnya, baru beli, kan telat gitu loh. Kalah cepet sama big money. Kalau mereka masuk, wah langsung ajulut-ajulutan tuh masuknya gitu ya. BBYB belum miss. Oh ya, saya lali. Bentar ya, aku matiin dulu komennya. Mari kita ke BBYB. Oke. BBYB. Ke Igoy yuk, yang dicok-cok, mari ke Igoy. Bisrodo dan Niki. BBYB hari ini kita tadi buy pas dia belok ke atas. Kalau dilihat kayak gini gak kelihatan patternnya. Nah, kita mesti ngelihat siklus gedenya bagaimana. Mari kita lihat ya di sini ya. Ini ternyata bekas stage 4, terus kemudian ini stage 1 lagi, dan baru mantul dari sideways-nya dia. Jadi sebenarnya tren gedenya masih sideways, belum uptrend. Dia akan uptrend jika dia breakout atau naik di atas 308. Nah, jadi si BBYB ini kalau tadi Mtrade masuk, ini namanya nyolong start.
Apa maksudnya nyolong startnya itu 308, 280 lah, 280 atau 308. 308 makin bullish gitu loh. Nah, di bawah itu artinya kita belinya itu nyolong start. Sama kayak si Arto. Arto itu sebenarnya kita tuh nyolong start. Ya, pas lagi di bawah sini kita beli. Pas lagi di atas, ya ini orang-orang baru breakout, baru beli. Kita udah jualan atau udah profit taking. Nah, ini kita udah masuk yang kedua kalinya buat Arto. Kalau ada yang bilang, ih M-Trade telat ngelihatnya gimana toh? Gimana telatnya? Ini kita nyolong start loh. Ini telat gara-gara kan waktu itu udah naik 5% sehari lu baru beli. Lo salah, yang dilihat tuh jangan harian, say. Yang dilihat kita tuh time frame-nya bukan dalam 1 hari. Kita trading, kalau swing trading bisa beberapa hari, kurang dari 1 bulan, atau jangka menengah tuh kita bisa nge-hold sampai 3-6 bulan loh. Saham paling lama apa yang Ellen hold dan paling cuan? Waktu itu kalau nggak salah 2016 atau 2017, aku ngehold BRPT. Aku ngeholdnya hampir 1 tahun. Cuannya ratusan %. Aku lupa tepatnya berapa, pokoknya cuannya 3 digit. Aku ngeholdnya lama tapi. Nah sekarang jarang banget saham yang uptrendnya itu kayak stabil terus sampai bisa setahun. Kalau bentuk anak tangganya sampai setahun, wah aku malah seneng banget. Saya nggak suka trading yang cepat masuk, cepat keluar tuh cuannya nggak banyak. Meskipun beberapa orang bilang, ARA, saham ARA kok cuannya nggak banyak, 24% loh. Aku maunya lebih dari itu kok. Sombong ya. Bukan sombong sih, tapi memang jangka menengah itu memang rally-nya lebih jauh. Nyolong start artinya spekulatif baik. Nyolong start itu artinya beli sebelum terjadi breakout atau perubahan tren. Oke, yang di tok-tok mari ke Igoy. Ngelihat di Igoy ada chartnya. Oke ya. BCA Kak Cici hold dari COVID 2020. Kak Cici lucu juga kamu. Iya, aku nggak dari 2020, sayangnya sempat kejual waktu itu. Ara penonton, Ara di rumah sih. Araku di rumah sih. Mari kita lihat BBYB udah ya. Yuk kita ke Big Banks yuk. Aku nggak mau terlalu lama di Big Banks karena buat aku Big Banks ini bukan saham investing lagi. Kalau BCA ini saham DCA ya. Jadi anyway, BCA singkat cerita ya, dia udah ketinggian sakpol poleh mau buat trading, mau buat investing. Tapi meskipun ketinggian ya masih bisa naik terus, makanya Ellen nge-hold terus. Kalau nggak bisa naik ya aku jual gitu loh. Cuman saya bukan dalam posisi untuk masuk sekarang. Nah aku kalau mau masuk BBCA, aku akan nunggu dia jatuh. Aku akan nunggu dia turun. Oke ya, terus BMRI dulu, BMRI. Saya nggak bilang BMRI jelek ya. Jadi beberapa waktu yang lalu ketika saya ngomong BBRI valuasinya murah, terus kemudian BMRI naik, ada yang komplain bilang gini, aduh ya ampun, mau geblak. Ellen ini subjektif, gak pernah rekomen BMRI, sing direkom BRI terus. Padahal BMRI juga bisa naik loh. Aku gak ngomong BRI jelek ya. Aku bilang aku gak ngomong BMRI jelek ya. BMRI itu bagus, BCA tuh bagus, bahkan BMRI itu naiknya sampai kalau nggak salah tuh 300% sejak pandemi kemarin. Cek aja di sini. Tapi kalau BMRI valuasinya udah ketinggian, masa iya toh mau aku investing lamsam di sini, masuk banyak di sini, aku juga nggak mau lah. Nih, bener kan? 281% udah naik 300% sejak pandemi. Ini turun dikit jadi 240%. Ya aku nggak mau lah, kenapa lah? Asing udah cuan banyak loh. Nanti kalau cuan banyak mereka sewaktu-waktu mereka mau profit taking jatuhnya lebih dalam tuh. Terus BBNI juga valuasinya murah. BBNI juga valuasinya murah. Cuman waktu itu saya pilih BRI. Sekarang juga dikasih diskon dikit nih. Kalau kamu telat-telat masuk di BBNI atau BBRI, ini masih bisa masuk dikit-dikit. Nah, BRI nih aku kasih tahu nih. Buat kalian yang telat bilang telat masuk, gak punya duit dulu, gak punya duit. Sekarang udah punya duit belum? Ke Igoyo yang di tok-tok lihat chartnya. Mau nanya, kalian udah punya duit belum sekarang? Dulu alasannya nggak punya duit. Nah, sekarang dikasih nih BBRI. Balik lagi ke 4670, tahu nggak sih angka 4660 tuh aku masih ingat banget. Ini angka valuasi rata-rata kalau ngambil, aku lupa antara PPV atau apa ya kemarin ya. Dalam 5 tahun nih rata-rata pas 4660. Pas 4660. Jadi pertanyaanku sekarang, kamu punya gak duitnya? Pertanyaannya itu, punya gak duitnya? Nurul TRY, pas akhir Juni Ellen pernah bilang di live kalau boleh cicil Arto.
besoknya beli di 2290. Untung loh kamu cuan. 2290 tuh kan M-Trade pas beli juga terus udah profit taking. Mesti ngeliatin pas jualannya juga ya. Siapa nih, Nurul atau siapa nih tadi? Dapat duit gak? Punya duit gak? Kalau gak punya duit urunan. Jangan deh. Miss, kalau punya di 49 boleh average down nggak? Kalau mindsetku bukan average down, tapi DCA, nabung, konsisten. Ya, 49 sama 46 harganya nggak beda jauh lah. Kalau kamu punya duit banyak, boleh masuk dikit-dikit. Kalau nggak punya, ya sudah, jangan maksa. Investasi nggak usah maksa. Ada teman baikku, dia nanya terus, sering banget nanya, boleh nambah nggak ya, boleh nambah nggak ya? Semakin teman baik aku, semakin santai jawabnya. Aku jawab apa? Terserah. Oke. Baiklah. BRPT ku awalnya mau jadi jangka menengah, tapi agak mabok di bawah sideways. Boleh nggak aku ganti strateginya jadi apa itu? STRA tuh apa? Jadi STRA tuh apa? Wes melu M-Trade wae lah, pusing lo kamu. Gunta ganti strategi pakai perasaan. Aku gak mudeng. Ganti strategi jadi apa sih? Pindah ke Igo yuk, biar bisa lihat chart yuk. Oke. Kok tak ada suara? Mana? Tak ada suara, tak ada suara. Ada suara, ada. Mari kita lihat TLKM. Siapa punya TLKM? Tak jamin kamu pasti rugi. Yang cuan di TLKM pasti cuman 1% dari semua penduduk Igoi ini. TLKM. TLKM pendapatannya turun 10% lebih jelek dari estimasi. Dari estimasi banyak analis ya, top line-nya di bawah perkiraan dan lebih rendah daripada kompetitornya. Karena persaingan industri ya di luar Jawa lebih agresif dan pergeseran dari seluler ke data menyeret pertumbuhan ya buat si TLKM ini gitu loh. Ganti strategi jadi trading di sideways ya wes. Oh, melu M-Trade way, very sense. Dah ikut M-Trade aja. Oke, terus lanjut ya TLKM lagi ya. Oke, boleh nggak komennya aku matiin dulu ya TLKM ya, gitu. Nah, akibatnya laba bersihnya di kuartal 2 2024 itu TLKM turun 9,8% secara tahunan, lebih buruk daripada kuartal 1 2024 di minus 5,8% secara tahunan. Dan ini lebih jelek dari estimasi analis. Sebenarnya ya perusahaan itu boleh labanya turun, tapi nggak boleh lebih jelek dari estimasi pasar. Intinya itu aja. The Fed boleh nggak turunin suku bunga, asalkan jangan lewat dari September, karena market ekspektasinya September. Jadi kalau The Fed nggak turunin suku bunga di 31 Juli, itu masih masuk estimasi market. Market ya memang udah ngerti kayaknya bakalan September, nggak kaget. Tapi kalau di luar estimasi market, baru itu yang nggak bagus. Kayak yang di TLKM masih cuan, tapi lebih jelek daripada, kurang dari, di bawah dari estimasi market gitu loh. Terus ada pemberat investasi di GoTo. Nah, terus ini ya, perhatiin ya, kalau perusahaan BUMN investasi gak boleh rugi. Kalau di perusahaan swasta investasi masih boleh rugi. Yuk ke Igo yuk yang di TokTok ya, lihat di Igo ya, lihat chart di Igo. Nah, kerugian investasi di GoTo ini menjadi isu tata kelola. Nih, mulai lampu kuning. Menurut beberapa berita, KPK telah mengakui bahwa saat ini tuh sedang menyelidiki potensi kasus kesepakatan TLKM dan GoTo. Jeng jeng, ini yang aku khawatirkan. Kenapa TLKM nggak masuk ke MFest? Ya, jadi udah dari dulu di-delete. Karena ini, BUMN tuh kalau sampai investasi rugi, jadi masalah. Itu pun belum jualan loh. Kalau jualan pasti dipermasalahkan. Jadi bagaimana kabarnya yang punya TLKM saat ini? Menurutku sih sementara buat trading aja dulu. Jangan masuk buat investasi jangka panjang. Harapanku kalau kalian ada nyangkut di TLKM modal gede, semoga modalnya nggak gede deh. Kalau sampai modal gede, kurangin aja secara bertahap. Batas akhir TLKM di 2720 kalau kamu masih mau ngehold. Tapi di bawah 2720, cut loss aja. Waduh, mantap, ini bisa diskon gede ya. Ada dua pandangan, ada yang melihat seperti itu, tapi ada yang melihat ini sebagai sisi resiko. Ada yang melihat valuasinya murah, tapi kalau saya jadi value investor, ada resiko kayak gini saya nggak mau. Ya, udah terlanjur gede, hiks, sabar. Nanti kalau ada pantulan-pantulan, manfaatkan untuk exit. Pantulan, exit.
pantulan exit. Oke, masuk aja ke MVest. Kalau kamu jadi murid atau studentnya MVest, kamu bisa nanya apapun juga. Kita akan kasih tahu jawaban secara personal. Tanggal 10 Agustus jam 10 pagi ada webinar trading saham untuk teman-teman pemula supaya kalian tahu ilmu yang saya gunakan saat ini. Belajar daftar di mtrade.id /LIVA. mtrade.id /LIVA yang di tok-tok ke Igoi saja ya, biar bisa lihat chartnya. Oke. ASII bagaimana dan kawan-kawan? Aku justru kepengen ngebahas yang lain loh. Boleh nggak aku bahas BBYB tadi aku lupa yang ngebahas proyeksi kinerja keuangannya tuh bakalan membaik dan mulai menghasilkan laba di tahun 2025 sebesar 222 miliar. Ini projection. Hal ini didukung karena mulai banyaknya partner dan platform yang digandeng BBYB ya. Oke, terus gimana projectionnya MAPI? Mari kita lihat MAPI ya. Siapa di sini punya MAPI? Tulis MAPI, dan saya bukan lagi pom-pom MAPI. Oke, sekali lagi ya, kami berlisensi OJK, penasihat investasi ya. Berlisensi OJK carinya susah setengah mati, itu izin. Dan kita juga diaudit OJK, kita kalau ngomong nggak mau pom-pom, dan kalau nggak ada OJK pun kita juga tetap nggak mau pom-pom. Jadi bahasa kita dalam mengedukasi nggak mau bombastis, selalu ngasih tahu resikonya. Oke, perhatikan di sini. Ini Mitra Adi Perkasa, mtrade itu nyolong start juga. Nyolong start artinya membeli sebelum terjadi breakout dari sideways dan menuju uptrend. Sementara chatroomnya aku matikan dulu di Igoi biar bisa ngelihat chartnya. Nah, breakoutnya tuh expected di 15.30 ke atas. mtrade nyolong start di 16 Juli, yaitu sekitaran harga 13.90-an. Nah, di sini teman-teman, kita lagi buy and hold beberapa hari yang lalu, terus ini udah mulai berbunga. Masih boleh masuk nggak sih? Sebenarnya masih boleh masuk sih, kalau di area-area ini nih masih area nyolong start sebenarnya. Nah, hati-hati di 15.30 mungkin agak tertahan sedikit, di sini banyak nyangkutersnya. Dan kalau sampai dia nggak breakout, kamu harus nonton live terus. Dan kalau Ellen ngebahas MAPI ya, kalau kamu mau yang real time udah dibantu sama mtrade aja. mtrade itu apa sih? Dapat apa aja? mtrade itu kamu tidak hanya mendapat review atau rekomendasi saham. Malah justru sebenarnya aku saranin rekomendasi saham tuh kamu lihat terakhir. Yang paling penting kamu lihat sebenarnya adalah e-course-nya kita. Ya, e-course-nya kita itu penting sekali kamu lihat, namanya Trading Academy ya. Oke. Ya, jadi ini Trading Academy-nya, di dalamnya ada e-course-nya. Jadi ada banyak course-nya, itu penting banget, dan ada rekomendasi saham di sini. Terus bisa tanya jawab saham juga. Ini ada menu Q&A. Kamu bisa nanya apa aja ya. Jadi tanya sahamnya di sini bisa, nih aku kasih lihat ya. Ini dia otomatis gitu. Jadi kamu nanya saham, misalkan kamu nanya MAPI, nggak usah nunggu pakai lama. Jawabannya kok bahasanya gitu tuh, template toh. Lo udah tak bilangi bahasanya nih, aku mau beli boleh nggak? Bahasanya kita atur supaya nggak pom-pom. Dikasih bahasa yang nggak pom-pom ini ya. Oke, terus aku mau lanjutin yang berikutnya. Tadi kita bahas Mitra Adi Perkasa. Jadi kesimpulannya Mitra Adi Perkasa ini masih ada potensi naik. Oke ya. Terus aku mau bahas saham yang lain. Yuk langsung aja ke Igoi teman-teman. BNGA tadi cakep. Siapa yang tadi hari ini trading Aisyah? Geringgingan kakiku. Siapa trading Aisyah? Aisyah ini saham scalping. mtrade gak masuk di sini. Very risky banget sih Aisyah ini ya. Jadi congrats kalau kamu ada cuan di Aisyah. Kalau kamu nggak ada Aisyah ya nggak usah masuk. Karena resikonya tinggi di Aisyah ya. Ke Iko yuk lihat chartnya. Kinerja keuangannya membaik di Aisyah. Penjualan naik 14% secara tahunan. Terus kemudian harga sahamnya sangat fluktuatif hari ini. Just for scalping aja kita nggak masuk di sini. Riskan, resikonya lumayan tinggi.
Oke, terus Mayora. Siapa punya Mayora di sini tulis Emyor. Arto vs Mapi bagus pilih mana? Sama-sama dua-duanya spekulatif. Arto sudah breakout, Mapi belum breakout. Mana yang lebih ke dampak suku bunga? Kalau suku bunga turun, Mapi yang akan lebih ke dampak ya. Ke Igoy aja teman-teman yang ada di TokTok. Mayora sekarang lagi kena resistance ya, jadi you have to wait dulu ya kalau mau masuk di sini. Dan ini udah naik lumayan tinggi. Nah ini loh yang aku kasih tahu kalau di atas sini ini udah kena resistance gede, baru deh bisa dibilang ini telat ya. Penjualannya sebenarnya tumbuh 9,47% secara tahunan, tapi chartnya lagi menunjukkan dia agak kemahalan. Jadi ya skip dulu aja. Oke, terus kakiku keringgingan keringgingan bahasa Jerman. INTP tadi itu sebenarnya breakdown dikit ya, terus dia mantul naik lagi. Bentar aku cek mtrade member.mtrade.id /live. Tadi ada jualan, gak ada. Oh, gak ada jualan INTP. Aku bahas Java, pamer cuan Java cuan 18-21%. Siapa punya Java di sini? Yang udah jualan Java juga siapa yang punya Java di sini? Ke Igo yuk ya. Anakku jualan Java di sini ya, cuan 14-15%an lah ya. Udah sempat profit taking dikit di atas sini juga, terus sisanya profit taking di sini. Dia profit taking 3 kali 1, 2, 3. Nah, mtrade dapat profit takingnya udah dari kemarin jualan Java di sini profit taking sekitaran 20%. Ya, banyak yang udah jualan. Siapa yang belum jualan di sini? Oke, terus udah kejual tadi ya, keren ya. Oke, Elsa gimana kabarnya? Nah, besok aku mau ada seminar di Pertamina, salah satunya ngebahas Elsa juga. Aku nggak tahu ada nggak sih di antara kalian yang kerja di Pertamina. Aku senang banget perusahaan-perusahaan kalau ada inisiatif mau kasih edukasi buat karyawannya gitu ya. Jadi karyawannya ada bekal buat nanti pensiun juga gitu. Nah, Saratoga gimana kabarnya? Saratoga hari ini dia naik, tapi naiknya tuh dia kena resistance lumayan kuat di sini. Jadi kita wait and see dulu buat Saratoganya ya. Breakout dari resistance di sini, tapi dia kena resistance di atasnya. Kongres yang punya Saratoga juga ya. Java lanjut naik or turun dulu. Naiknya udah ketinggian. Anyway, kakiku udah keringgingan. Aku mau telepon anakku dan telepon suamiku. Mbak Ellen aslinya mana sih? Aku aslinya Solo. Buat yang baru follow aku, ada konten kenalan aku di Igoy ya, ada konten perkenalan dan perjalanan aku juga kenapa aku ngajar di saham dan bisa bantu kalian belajar di mana aja. Langsung aja ke Igoy, ada konten perkenalan di situ. Terus watchlist untuk trading besok dibahas di morning briefing mtrade. Watchlistnya dibahas di morning briefing mtrade jam 8:15. Yang mau gabung mtrade atau mtrade academy, aku sarankan belajar gratis dulu aja kan, baik kan, nggak langsung suruh beli gitu di emtrade.id/live. Jadi di webinar 2 jam ini kalau kamu paham, kalau kamu tertarik, baru kamu boleh masuk, karena kita benar-benar memfilter kita punya murid supaya muridnya tuh benar-benar mau belajar gitu. Mending ikut mtrade start atau mfast. Ikut yang di depan mata ini tanggal 10 ini ada mtrade start dulu. Tuh tadi mau ngebahas apa sih? Jadi lupa loh, PTBA ya. Yang di TokTok aku ngebahas ini semua di Igoy. PTBA-nya wait and see dulu ya. mtrade ini udah masuk di modal bawah 2470. Jadi kalau yang ngelihat secara harian bilang telat, udah naik berapa 2 atau 3%. Woi, kita nggak ngelihatnya waktu pendek gitu. Itu sampai saat ini mtrade ini masih cuan di PTBA dan kita masih ngehold PTBA. Kita masih hold. Sebentar. Aduh. PTBA 6-8% kita masih cuan di sini dan tunggu aja lah, tunggu breakoutnya dari 2690. Oke, diupdate terus teman-teman semuanya, terus belajar, jangan mau kalian cuman ngikut kata orang doang, kata siapapun dan bahkan kata saya. Kalau kamu ngikut kata saya, kamu harus tahu alasannya kenapa saya bahas ini dan itu. You have to understand the why to get the conviction, keyakinan sendiri, dan jangan gampang terjebak pom-pom
yang ngomong saham ini bagus karena ini, karena itu, cocokologi, fundamental, inilah apa. Aku bukannya nggak pakai fundamental, pakai juga. Cuman jangan langsung percaya apa kata orang, termasuk kata saya. Oke, besok lanjut lagi di Morning Briefing M-Trade, dan pastinya watch list buat teman-teman M-Traders di Morning Briefing M-Trade bersama dengan tim coach M-Trade. Jadi bukan dengan Ellen semuanya, Ellen nonton aja dan melengkapi aja karena tim coachnya udah jago-jago. Keluar jempolnya. Selamat malam, salam profit. Hari ini menunya perbankan lagi. Komoditinya dibahas besok ya. Watchlist besok kita ada beberapa saham. Oke, thanks. Dah.